Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Kinaseo Anggraini, NPM 220 10000310069. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fonologi. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka pengertian harfiah fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Untuk selanjutnya mengenai pembagian fonologi. Fonologi dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, baik itu prosesi terbentuknya dan bagaimana bunyi diterima oleh telinga pendengar, tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional, yang artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan suatu makna. Selanjutnya mengenai kajian fonetik. Kajian fonetik dibagi menjadi dua, yaitu variasi fonem dan realisasi fonem. Untuk pengertian variasi fonem adalah wujud pelbagai manifestasi bersyarat maupun tak bersyarat dari fonem. Wujud dari variasi suatu fonem yang ditentukan oleh lingkungannya dalam distribusi yang komplementer disebut variasi alofonis atau alofon. Untuk realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem erat kaitannya dengan variasi fonem. Variasi fonem merupakan salah satu wujud pengungkapan dari realisasi fonem. Untuk kajian fonemik juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, klarifikasi bunyi. Yang kedua, pembentukan vokal, konsonan, diftong, dan kluster. Untuk klarifikasi bunyi sendiri juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. Yang kedua, berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Yang ketiga, berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara saat bunyi diartikulasikan. Yang keempat, berdasarkan lamanya bunyi pada waktu diucapkan atau diartikulasikan. Yang kelima, berdasarkan derajat kenyaringannya. Yang keenam, berdasarkan perwujudannya dalam suku kata. Yang ketujuh, berdasarkan arus udara. Untuk pembentukan vokal, konsonan, diftong, dan kluster juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, untuk pembentukan vokal sendiri. Vokal dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, bentuk bibir, dan strukturnya. Yang kedua, pembentukan konsonan. Pembentukan konsonan didasarkan pada 4 faktor, yaitu terdapat strikulasi, cara artikulasi, keadaan pita suara, dan jalan keluarnya udara. Selanjutnya, pembentukan diftong. Diftong adalah dua buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Untuk yang terakhir, pembentukan kluster. Kluster atau gugus adalah deretan konsonan yang terdapat bersama pada satu suku kata. Mengenai gejala fonologi bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Yang kedua, penghilangan fonem. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pemendekan kata. Yang ketiga, perubahan fonem.
Perubahan fonem adalah perubahannya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Yang keempat, kontraksi. Kontraksi adalah gejala yang memperlihatkan adanya satu atau lebih fonem yang dihilangkan. Kadang-kadang ada perubahan atau penggantian fonem. Yang kelima, analogi. Analogi adalah pembentukan suatu kata baru berdasarkan suatu contoh yang sudah ada. Untuk yang terakhir adalah fonem suprasegmental. Fonem vokal dan konsonan merupakan fonem segmental karena dapat diruas-ruas. Fonem tersebut biasanya terwujud bersama-sama dengan ciri suprasegmental seperti tekanan, jangka, dan nada. Selanjutnya mengenai pengertian tata bunyi. Pengertian tata bunyi dibagi menjadi dua, yaitu fonem dan alofon. Untuk fonem sendiri, istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional, yang artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Untuk alofon, variasi fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misal fonem pertama pada kata makna dan makna secara fonetis berbeda. Variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. Untuk yang terakhir, saya akan membahas tentang perkembangan fonologi menurut berbagai aliran. Yang pertama, aliran Kazan. Aliran ini mendefinisikan fonem sebagai satuan fonetis yang tak terbagi yang tidak sama dengan antropofonik yang merupakan kekhasan tiap individu. Tokoh utama aliran Kazan adalah Baudouin de Courtenay, 1895. Yang kedua, aliran Praha. Pada tahun 1932, Jacobson mendefinisikan fonem sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain, sebagai cara untuk membedakan makna. Yang terakhir, aliran Amerika. Tokoh aliran ini adalah Edward Sapir, 1925, seorang enolog dan linguis yang terutama meneliti bahasa-bahasa Indian Amerika. Menurutnya, sistem fonologi bersifat fungsional. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.